Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Mila Octavia. Di video kali ini Mila nggak mau berbagi resep masakan, tapi Mila mau berbagi tips dan cara untuk menyimpan bahan dapur supaya awet dan tahan lama, dan belanja hemat kurang dari 200.000 untuk 1 minggu. Untuk tahu selengkapnya langsung aja simak videonya ya teman-teman. Nah, pertama-tama Mila punya bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merahnya Mila beli setengah kilo dengan harga 12.000 dan bawang putihnya seperempat dengan harga 6.000. Nah, untuk tata cara penyimpanan bawang merah dan bawang putih ini, jauhkan dari garam ya teman-teman, karena garam itu bisa menyebabkan pembusukan pada bawang-bawangan, dan disimpan di rak kayak gini, lalu diberi alas kertas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada cabai merah dan cabai rawit. Cabai merahnya ini Mila beli setengah kilo dengan harga 8.000, dan cabai kecilnya Mila beli dengan seharga 7.000 seperempat. Dan untuk tata cara penyimpanan cabai merah dan cabai rawit ini, dipotongi dulu batangnya teman-teman, karena penyebab pembusukan pertama itu di batangnya. Dibuangi dulu batangnya, lalu disimpan di dalam toples yang diberi alas kertas. Nah, kalau teman-teman mau masak itu dikeluarkan dalam kulkas, selesai masak disimpan di dalam kulkas. Ini diberi kertas kayak gini, terserah kertas HVS, kertas koran, atau kertas tisu, yang penting kertas. Dan diberi 2-3 siung bawang putih ya teman-teman. Bawang putih ini seperti pengawet alami gitu. Nah, ini abis itu atasnya itu ditaruh kertas lagi ya teman-teman, lalu disimpan dalam toples di dalam kulkas. Ini bisa awet selama 1 bulan. Kalau teman-teman cabai lagi murah buat stok, bisa awet kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mila punya tomat. Ini Mila beli dengan harga 6.000 1 kilo. Nah, tomat ini ditaruh di toples kayak gini juga, disimpan di kulkas dan diberi kertas di atasnya nanti waktu penyimpanannya. Nah, Mila beli jagung juga dengan harga 5.000 1 kilo, dapat 3 buah kayak gini. Dan untuk penyimpanannya ini nggak Mila kupas ya kulitnya, karena biar dia lebih tahan lama dan fresh. Lalu Mila beli sayur. Ini ada kacang panjang. Mila dapat 3 macam sayur dengan harga 5.000. Nah, ini kangkung, lalu daun katu. Nah, ini 3 sayur ini Mila beli dengan harga 3.000. Nah, untuk tata cara penyimpanan daun bayam, kangkung, daun katu itu dengan cara dipitili terlebih dahulu ya teman-teman, dipotongi terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam toples. Dan di dalam toplesnya ini dikasih kertas ya teman-teman di bawahnya. Nah, ini dikasih kertas kayak gini di bawahnya biar dia tuh lebih awet dan tahan lama. Ini bisa awet selama kurang lebih 1 minggu. Dia tetap seger kayak gini. Nah, sebelum ini nggak perlu dicucinya pas mau dimasak. Nah, sebelum dicuci itu direndam dulu dengan air garam ya teman-teman, air yang diberi garam, lalu didiamkan selama kurang lebih 3 menit. Itu biar hewan-hewan kecilnya mati. Ini berguna untuk kangkung, bayam, sawi, daun katu, kol, kayak gitu teman-teman. Nah, dan cara penyimpanannya itu ditutup kertas kayak gini ya. Jadi di bawahnya kertas, di atasnya juga dikasih kertas. Di bawahnya di atasnya kasih kertas juga, lalu ditutup pakai tutup toplesnya ya teman-teman. Kayak gini. Nah, lalu Mila punya buncis. Ini Mila beli
seperempat dengan harga Rp2.000. Dan untuk penyimpanan buncis ini sama, bisa dimasukkan ke dalam toples juga, bisa dimasukkan ke dalam plastik ini. Dia disimpan di dalam wadah ya, biar dia nggak mengering. Nah, terus Mila punya sawi. Sawi ini Mila beli dengan harga 3.000 sebesar ini. Dan untuk penyimpanan sawi ini bagusnya dibungkus pakai kertas koran ya teman-teman, biar dia tidak cepat busuk. Dan Mila punya kol. Ini Mila beli dengan harga 4.000 1 kilo. Ini nyimpannya bisa dimasukkan dalam plastik. Nah, selanjutnya Mila punya wortel. Ini Mila beli setengah kilo dengan harga 3.000. Dan untuk tata cara penyimpanan wortel itu dipotong ya teman-teman, batang daunnya atasnya itu dipotong kayak gini, biar dia nggak cepet busuk juga. Ini bisa tahan selama seminggu kalau disimpan kayak gini, 1 bulan maksudnya. Nah, di bawahnya dikasih kertas HVS maupun kertas tisu kayak gini ya teman-teman. Abis itu atasnya dikasih kertas lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mila beli kentang. Ini kentang Mila beli 1 kilo dengan harga Rp10.000. Dan cara penyimpanan kentang ini nggak usah dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini untuk sayur-sayurnya. Dan ini untuk lauknya, Mila ada beli hati ayam 10.000, dapat 7 buah hati ayam. Dan untuk tata cara penyimpanannya, hatinya ini dicuci dulu sampai bersih. Baru setelah dicuci, ditiriskan hingga airnya tidak tersisa, baru dimasukkan ke dalam toples dan diberi potongan jeruk nipis kayak gini ya teman-teman. Jeruknya ini nggak perlu diperas, diperasnya tuh pas mau dimasak aja, baru disimpan di dalam freezer. Nah, selanjutnya Mila punya ikan laut, ikan serai. Ini Mila beli setengah kilo dengan harga 10.000. Dan untuk tata cara penyimpanannya sama ya teman-teman, dibersihkan dulu, dicuci hingga bersih, baru dimasukkan ke dalam wadah, ke dalam toples, dan diberi potongan jeruk nipis kayak gini. Dan ini Mila beli ikan tongkol setengah kilo dengan harga 13.000, sama seperti ikan dentis tadi, dicuci bersih dulu, baru dimasukkan ke dalam wadah dan diberi potongan jeruk nipis. Nah, kalau untuk ikan-ikan ini kayak ikan air tawar, Mila lebih suka beli di warung, lebih fresh ya daripada di pasar. Dan ini untuk telurnya, Mila beli setengah papan dengan harga 22.000. Dan tata cara penyimpanan telurnya ini jangan disimpan di pintu kulkas ya teman-teman, karena suhu pintu kulkas itu kan berubah-ubah, kan sering kita buka gitu kan, jadi bisa menyebabkan telur cepat busuk. Jadi lebih baik disimpan di suhu ruang atau di dalam kulkasnya, bukan di pintunya ya teman-teman, yang suhunya tetap, biar telurnya tidak cepat rusak ya teman-teman. Dan kalau dibuat kue, telur dari kulkas juga nggak bisa ngembang, jadi mending ditaruh di suhu ruang aja. Dan selanjutnya Mila beli tahu. Ini Mila beli tahu 6.000, dapat 20 biji. Nah, untuk tata cara penyimpanan tahu, ini tahu itu sebelum disimpan di kulkas direbus dulu ya teman-teman sampai mendidih, lalu diberi sedikit garam, dan setelah dingin dimasukkan ke dalam toples dan disimpan di kulkas. Toplesnya diberi air. Dan untuk tata cara pemilihan tahu ini, pilih tahu yang mudah hancur ya teman-teman, jangan pilih tahu yang keras, karena kalau tahu yang keras itu biasanya banyak pengawetnya. Jadi pilih tahu yang mudah hancur ya.
Nah, kalau mau beli daging ayam, Mila lebih suka belinya di warung ya, warung dekat rumah. Dan ikan-ikan air tawar tuh Mila lebih suka beli di dekat warung, lebih fresh gitu. Nah, tata cara penyimpanan ikannya ini tuh bisa disimpan di dalam toples ya teman-teman. Ini dibagi dua, teman-teman mau masak 2 kali misalkan dibagi 2 gitu. Ini kayak setengah kilo. Nah, dibagi 2 intinya biar yang satunya tuh nggak rusak, jadi dia tetap di kulkas, nggak kita keluar masukkan kulkas, jadi dia nggak rusak gitu loh. Ini kayak gini dibagi 2, ditaruh di toples atau di plastik buat es itu. Ini dibagi 2 kayak gini karena Mila mau masak 2 kali kan. Masukkan ke dalam toples, sebelumnya airnya itu nyampe airnya nggak ada ya, dilap dulu pakai tisu, baru diberi potongan jeruk nipis biar dia awet. Nah, untuk ikan serainya pun sama. Nah, ini dibagi 2 kayak gini, dimasukkan ke dalam wadah ya. Nah, untuk ikan serainya pun sama, karena ini Mila mau masak 2 kali kan, jadi Mila bagi 2 dulu, airnya itu ditiadakan dulu ya, dibuang dulu airnya ya pakai tisu. Nah, ini ada buah salak, Mila beli dengan harga 5.000 1 kilonya. Ini salak Medan, asem manis seger gitu. Terus ini ada buah jeruk, Mila beli 1 kilo dengan harga 10.000. Ini jeruknya besar-besar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli buah yang lainnya juga bisa dengan harga yang ekonomis. Nah, itu tadi belanjaan Mila untuk 1 minggu. Nah, untuk belanjaan Mila 1 minggu ini ya teman-teman, Mila menghabiskan sekitar 139.000 rupiah. 139.000 rupiah, malah kurang dari 150.000 rupiah. Dan ini bisa banget untuk menghemat ya teman-teman. Dan udah dapat lauk, sayur dan buah juga. Nah, kalau belanja ke pasar itu menurut ustadznya Mila dengar itu nggak usah ditawar ya teman-teman. Ditawarnya itu cukup 2 kali, kalau nggak dikasih ya udah gitu. Ini nggak bawa berkah gitu. Nah, sekian tips dari Mila, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share kalau video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.